Dan pemirsa, kami masih bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Udah Ferry, kalau kita mengerti aturan peraturan hukum dan perundang-undangan, pasti ada sanksi bagi pelanggar. Kalau apa yang dilakukan oleh DPR, kalau nanti tetap mengesahkan undang-undang pilkada yang baru dan itu tidak mengikuti putusan MK, apakah ada sanksi yang diatur oleh produk hukum peraturan perundang-undangan, udah Ferry? Ya, pertama perlu dipahami konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi itu tujuannya untuk membuat seluruh warga negara Indonesia punya adab berkonstitusi. Itu sebabnya Mahkamah Konstitusi itu tidak punya lembaga eksekutorial yang akan mengeksekusi agar putusan dilaksanakan. Tapi dalam konteks ketatanegaraan, ya, kalau untuk DPR, kalau ternyata ada upaya-upaya di luar aspek konstitusi, inkonstitusional gitu ya, mereka kan punya lembaga etik ya, Mahkamah Kehormatan Dewan itu dapat kemudian menerima laporan pengaduan soal langkah-langkah inkonstitusional seperti ini. Bagaimana dengan presiden yang juga menjadi bagian dalam pembentukan undang-undang? Presiden kalau terbukti secara sengaja ya, melakukan tindakan inkonstitusional, maka di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh presiden. Kategorinya salah satunya adalah perbuatan tercela. Jadi melakukan pengabaian ketentuan dari putusan MK dan ketentuan dari Undang-Undang Dasar membuat presiden akan dapat digugat pemberhentian sebagai presiden. Nah, sekali lagi memang ini ancamannya cukup keras secara politik ya. Walaupun kita ketahui bahwa partai-partai koalisi yang menentukan akan dilakukannya gugatan kepada presiden untuk diberhentikan karena melakukan perbuatan tercela adalah partai dominan kekuasaan. Tetapi kalau melihat suasana kebatinan publik yang marah, hal itu bukan tidak mungkin sepanjang ada desakan yang sungguh-sungguh kepada DPR untuk kemudian mempermasalahkan hal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi yang akan menerima gugatan pemberhentian presiden adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat ya, suasana kebatinan Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin persidangan pemberhentian presiden yang telah melakukan perbuatan tercela karena melanggar prinsip inkonstitusional itu, maka ya sangat besar itu bisa dapat disidangkan di Mahkamah. Udah Ferry, kalau kita berharap wakil rakyat tentunya mendengarkan suara rakyatnya yang diwakili. Tapi kalau misalnya rancangan undang-undang pilkada itu disahkan di masa ini, maka sebetulnya undang-undang pilkada yang baru itu kalau nanti misalnya ada, itu berlaku atau tidak? Karena kan kalau memang itu tidak sesuai dengan putusan MK, artinya produk undang-undang ini kan ada di bawah atau sama dengan putusan MK atau seperti apa, udah Ferry? Ya, pertama pemberlakuan sebuah ketentuan hukum itu bisa satu secara hukum, dua secara politik. Secara hukum, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipaksakan berlaku. Apalagi kalau dilihat konteks ini telah ada putusan lalu undang-undangnya dibuat baru untuk kemudian berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam hukum dikenal dengan batal demi hukum, alias undang-undang yang dibuat itu harus dianggap tidak pernah ada. Itu secara hukum. Ya. Secara hukum bisa dijelaskan begitu. Namun secara politik, kalau kemudian pengabaian-pengabaian itu didukung oleh kepentingan politik besar, kekuatan politik besar,
maka apapun yang sesat dalam berhukum bisa diberlakukan. Bahkan konstitusi itu bisa sangat terbuka disimpangkan, diabaikan karena kekuatan politik lebih dominan. Nah, sekarang tinggal pilihan situasinya ada juga kepada publik. Apakah membiarkan kepentingan politik itu lebih besar daripada hukum, atau hukum harus ditegakkan agar pelaku-pelaku politik ini menghormati hukum dan menjalankan hukum. Nah, kalau soal putusan MK karena dia menafsirkan konstitusi, maka harus lebih dihormati dalam undang-undang dan pembentukan undang-undang. Ya pasti semuanya secara teoritik ya itu dijelaskan begitu di mana saja. Tetapi sekali lagi jika nafsu politik lebih besar, seluruh hal bisa ditabrak, dan itulah yang sedang terjadi di undang-undang pilkada ini. Dia bisa diberlakukan kalau nafsu politiknya besar, begitu ya, mengabaikan putusan MK, mengabaikan konstitusi. Tapi kalau dia menghormati konstitusi, maka ya menghormati konstitusi itu maksudnya ya yang memegang kedaulatan berkonstitusi ya rakyat gitu ya, maka ya dia tidak akan mungkin memberlakukan undang-undang seperti itu. Baik, terima kasih pakar hukum tata negara Ferry Amsari sudah mencerahkan kami pada sore ini. Terima kasih udah Ferry, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.